Pada waktu saya diminta oleh Pastor Patudu untuk membawakan seri ini, ya, dia kasih saya opsi pilihan, ya. Lalu kemudian tentunya, ya, sebagai manusia kita pilih yang paling gampang, betul ya? Wah, kita lihat, salib Kristus, wah, gak berani, ya. Kita pilih topik A, topik B. Akhirnya pilih. Wah, kayaknya ini lebih gampang, ya. Topik tentang pertobatan, ya kan? Saya pikir gampang, ya. Mau khotbah aja udah mau nangis. Gampang apanya? Ya. Nah, saya pikir topik pertobatan itu sangat mudah, gampang. Kita tinggal cari aja buku-buku, ya kan, tentang pertobatan. Lalu saya bacalah, wah, banyak buku-buku, ya. Ada dari R.C. Sproul, Tim Keller, wah, nama bapak-bapak semua gitu kan, yang dahsyat-dahsyat itu, ya. Saya pikir itu yang saya mau bawakan. Saya kumpulkan bahan-bahannya, ya, seperti biasa yang menderita pasti Dani, ya, karena beliaulah yang membuat khotbah saya. Saya pikir itu, bro. Sampai pada akhirnya saya sampailah di Jakarta karena saya sekarang domisili di Singapura. Dan suatu ketika, seperti setelah saya kumpulkan semua, tapi kok nggak nyambung di otak saya, gitu kan, ya. Lalu sebenarnya Tuhan, anugerahmu Tuhan, ini mau khotbah apa, gitu. Lalu saya di depan apartemen saya memandang, tiba-tiba Roh Kudus bercerita kepada saya. Wow, indah sekali. Jadi saya mohon maaf kalau hari ini saya nggak bisa menyampaikan seperti apa yang Roh Kudus ingin sampaikan. Sorry ya, agak melo ya. Tapi ya saya usaha. Pasti tidak sempurna, ya. Di sini menurut saya belum ada yang sempurna dan tidak mungkin bisa sempurna. Tapi ya, dengan keterbatasan saya, tentunya saya minta izin kepada Pastor Patudu, saya tidak mungkin bisa khotbah dalam waktu 30 menit, ya. Jadi, ya izinkan ya agak lama sedikit, tapi saya usahalah, saya kebut sebisa-bisanya. Dani, ini saya ngeklik sendiri atau sampean mau bantuin? Klik sendiri? Dibantu? Oke, terima kasih. Ya biasalah saya, kemampuan saya kurang, jadi saya mungkin nggak nyambung antara ngeklik sama ini nanti. Jadi izinkan yang tukang bantu saya ngeklik untuk mengeklik. Oke, jadi saya diberikan satu ayat di Mazmur, yaitu Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Saya minta dengan hormat kita semua buka Alkitab saudara, ya, dan handphone Alkitabiah saudara. Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Oke. Nah, sebelum kita membaca ini nanti, saya mau kasih saudara satu backdrop, ya. Dari mana sebenarnya Mazmur ini sebenarnya? Kita tahu bahwa ini adalah pertobatan seorang Daud. Daud pada saat itu apa yang terjadi sebenarnya, ya. Jadi kita harus tahu dulu settingannya. Settingannya adalah di 2 Samuel 11, ya, dan 2 Samuel 12. Gak perlu dibaca, saya kasih ilustrasi supaya kita langsung bisa nginget. Gampangnya adalah, gambar yang pertama, Daud berjalan-jalan di atas sotoh istana dan tampak Batsheba sedang mandi. Wah, mungkin dulu ada yang suka berdoa minta urapan Daud, ya. Ya, seperti saya, ya. Siapa itu yang ketawa tuh? Kamu bukannya dulu minta gitu juga? Kamu, oh iya, nyata kamu juga Daud, ya. Berarti kamu ini ya, suka lihat orang mandi, ya? Oh gitu ya. Suka ya. Suka lihat siapa? Ya Kathy, ampunilah dia, ya. Memang dia orang berdosa. Oke. Nah, Daud berjalan-jalan di atas sotoh istana dan tampak Batsheba sedang mandi, ya.
Apa yang kita lihat dari sini? Ya, raja, ya, mungkin Anda mikir, ya namanya Daud ya, istrinya kan banyak, dia boleh punya banyak, ya. Tapi di sini langsung kita baca, wah ini orang ini hidung belang, betul ya? Kita baca Daud hidung belang, wah raja gua dulu mau ambil urapan dia nyesel juga gua gitu kan. Nanti berarti impartasi dong ya ke hidung belangannya dia. Oke. Nah, terus yang kedua nih. Daud menyuruh orang mengambil dia. Wow. Ya. Dia suruh orang, perintahkan. Wah, itu cewek cakep tuh. Bawa sini. Kemudian perempuan itu datang. Ini bukan sembarangan perempuan nih, orang sudah punya suami. Suaminya siapa? Uria. Tapi ya dasar nih cewek juga pengen ya. Kan nggak ada ceritanya dia diperkosa ya, dipaksa, nggak ada kan? Kerelaan ya. Ya mungkin Daud ganteng ya kan, atau dilihat suaminya kurang segala sesuatu ya kan, banyak hal ya. Tapi di sini dinyatakan bahwa perempuan itu datang. Lalu apa? Daud tidur dengan dia. Wah ini orang ya, yang namanya Daud nih nggak bener ini kan. Sadar gak Daud tuh istrinya bukan cuma satu. Masih kurang. Ini orang memang waduh gitu. Nyesel juga gue ngambil berapa daun. Ini orang hidung belang kayak gitu. Bener gak sih? Bukankah itu yang kita rasakan kalau kita baca ini ya kan? Urapan apaan ini Daud nih ya? Tidur dengan istrinya orang. Ini istrinya bukan orang lagi. Istrinya orang biasa, ini pasukannya dia. Jenderalnya dia. Yang kita tahu bahwa saking begitu luar biasanya, jenderalnya itu kan dipanggil. Kemudian dia datang, waktu dipanggil dia gak mau pulang ke istrinya. Ya, yang belum baca ceritanya tolong baca ya. Gak mau pulang, dia bilang, masa sih aku punya bos lagi perang di sana, aku enak-enak pulang gitu kan. Gila. Tambah gila lagi nih orang, kok tega banget ya ibaratnya gitu. Kepada dia menyeleweng dengan istrinya daripada seseorang yang begitu setia kepadanya. Ini orang, sorry to say, maaf pakai katanya, bangsat. Bener gak? Itu yang kita rasakan bukan? Nggak, kita nggak usah sok rohani di sini ya, kita manusia ya. Saya cuma mau kita melihat cerita ini dan kita coba lihat dengan hati kita ini ya, manusia ini. Pertama yang kita baca dan kemudian apa yang kita rasakan. Itulah manusia. Ya, kita lihat kan, ini orang gak bener nih. Makin lama makin gila. Oke? Setelah melakukan itu apa yang terjadi? Lalu biasalah. Ya, you do it then something happen. Apa itu? Dia mengandung. Waduh. Luar biasa ya, nggak tahu sekali atau dua kali atau berkali-kali nih. Tapi yang pasti mengandung. Waduh, di situ gambarnya bagus tuh. Aduh, ya. Piye iki? Waduh, gue pikir gue mau one night stand aja kan. Ternyata terjadi sesuatu nih. Waduh, iya kan. Ini orang terus berpikir apa? Wah, ini gimana caranya ya? Betul ya? Daud loh. Daud yang mungkin dulu kita wah jengking-jengking supaya dapat urapannya itu. Ya dah, waduh Daud, raja gitu. Tapi disayang Tuhan orang kayak gini ya. Kok kayak gini bisa sayang Tuhan gitu. Kayak gini aja bisa sayang Tuhan gitu kan ibaratnya gitu kan. Bener gak sih? Tapi itu nyata. Ya. Sampai terjadi sesuatu, ada buahnya. Lalu apa yang dia lakukan? Nah ini yang lebih gila lagi. Kita semua tahu ya. Daud suruh Yoab, dia bilang, suruh tuh Uria tuh datang menghadap gue. Benar ya? Suruh datang menghadap. Udah tahu ceritanya. Ya nggak tahu ceritanya amin aja. Ya, nanti tolong baca. Ya, tujuannya supaya baca. Ya. Tapi pada akhirnya kita tahu, singkat cerita apa yang terjadi. Daud menyuruh Yoab pada akhirnya untuk apa? Menempatkan Uria di depan. Supaya apa, saudara? Supaya dia mati.
Apa yang ada di benak kita? Ini orang gila ya. Gila banget ya. Bener gak sih? Siapa yang setuju nih orang edan? Hah? Iya kan? Edan nih orang. Waktu itu Uria itu udah bilang, aku gak mau lah pulang ke istriku. Untung dia gak pulang. Kalau pulang, Terus kemudian Daud suruh, yap, lu taruh dia di depan. Make sure he's dead. That's exactly what Daud wants. Betul ya? Udah, sorry ya, mengambil istri orang, dihamili pula. Ya kan? Udah dihamili, dibunuh. Yang saya mau garis bawahi di tempat ini. Daud yang kalau kita lihat seperti ini. Apa yang baik tentang orang ini? Betul gak sih? Lalu kemudian kita tahu bahwa Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Wah, jeng-jeng. Ya kan? Kenapa? Pantas Nathan gak datang. Oh, astaga. Iya ya gak datang. Berani dia tidak datang. Oh, adalah manusia itu. Nah, Tuhan mengutus datang kepada Daud untuk apa? Dikasih peringatan. Bukan hanya peringatan. Dia kasih sebuah cerita. Ada yang ingat ceritanya gak? Nih. Ceritanya tentang bahwa, yuk kita baca aja. Ya, ini nggak ada nih. Ya, di 2 Samuel 12 ya. Nah, biar ini, gak apa-apa ya waktunya agak lama dikit ya. Seru nih ceritanya. Waktu saya sampai jam berapa Pak? Sebenarnya. Oh, makasih lah. Aduh, tuh sampai jatuh kan. Ya. 2 Samuel 12 ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota. Yang satu kaya, yang lain miskin. Kita ngerti maksudnya. Yang kaya siapa? Daud. Yang miskin siapa? Uria. Si kaya punya sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Iya dong. Istri banyak, duit banyak, kurang apa lagi sih? Dia tinggal berdiri aja, gue Daud, wah udah banyak cewek datang istilahnya kalau dia mau. Si miskin tidak mempunyai apa-apa. Selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Yang dia beli dan dipelihara. Ini maksudnya siapa? Batsyeba. Anak domba itu menjadi besar padanya. Bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialan dan tidur di pangkuannya. Waduh. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya. Lantas dia apa? Dia ambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan masaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud marah dengar itu. Dia gak tahu ceritanya tentang siapa. Dia gak sadar. Lalu apa? Daud marah. Karena orang itu ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus apa? Wah, dia kan raja kan? Mati ini orang. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah apa? Melakukan hal itu. Dan oleh karena itu ia tidak kenal yang namanya belas kasihan. Kasihan deh. Ya, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Ya, silakan slide-nya. Ya. Engkaulah orang itu. Wow.
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku yang mengurapi engkau jadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Sudah kuberikan semua isi daripada rumah Tuhanmu kepadamu. Dan apalagi istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu pun belum cukup, tentu Tuhan bilang apa? Akan kutambah lagi. Tuhan bilang begitu lewat Natan. Tapi mengapa engkau menghina aku, Tuhan, dengan melakukan apa yang begitu jahat? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya engkau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Kita tahu setelah itu apa yang terjadi. Tuhan memberikan penghukuman. Saya bukan hari ini mau membahas soal penghukumannya. Puji Tuhan, ya. Tapi saya mau membahas soal pada waktu kita membaca ini. Daud ini kita lihatnya jadi kayak gimana? Saya tahu semua yang kemana nih? Tenang aja, santai. Ya. Loh, saya diajarin bener, saya diajarin Tuhan. Bagaimana cara saya membawakan ini? Bener, Roh Kudus itu cerita. Saya sampai nangis gitu. Wah, gila. Tapi cara dia cerita jauh lebih baik dari saya. Ini gaya saya gitu. Tapi ya semoga sesuai dengan apa yang dia mau sampaikan. Ya. Nah, silakan buka Alkitab suci saudara, ya, yang ada di tangan. Saya tidak mau baca ini dulu, ya. Saya mau kita satu persatu membaca apa yang saya tulis. Ya, mulai. Silakan, select. Yes. Mungkin nanti saudara bisa baca satu persatu. Mungkin baca Mazmur 51 ayat 1. Nah, siapa coba? Glenn baca coba. Nah, coba ya. Mazmur 51 ayat 1. Ya. Untuk pemimpin biduan. Untuk pemimpin biduan. Nah, Mazmur dari Daud. nah terus. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Terus? Menurut kasih setiamu. Wah. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Wis. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Wow. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, sebentar ya. Kalau kita baca, apa yang kita rasakan sebenarnya waktu kita baca ini? Enak bener ya. Bener gak? Lo iya gak sih? Ya iyalah. Lo mah enak lo bro, ya kan? Lo bener gak? Ya, apa saya dong yang rasain ini ya? Nah, sehingga saya kalau baca ini ya, dengan melihat kepada cerita Daud yang sebelumnya, ya, kalau orang Chinese bilang nih wokai itu rasain lo, ya kan? Bener gak? Ah, come on lah, udah mungkin saya doang yang masih manusia di sini, yang lain suci kudus. Wah, aduh penuh dengan pengampunan dan belas kasihan mungkin ya. Kalau saya baca ini, saya lihat ini Daud nih enak banget ini. Baca Mazmur 51, dia tiba-tiba wah. Oh Tuhan, gitu kan. Dan kita lihat. Oh ya benar gak? Itu kan yang kita rasakan kan. Sehingga kalau saya menggunakan perasaan dan cara melihat seperti itu, saya membuat Mazmur ini seperti simpelnya adalah poin nomor 1, ya. Daud minta belas kasihan karena Tuhan sayang sama Daud. Wah gila, dia memanfaatkan
Karena Tuhan tuh sayang sama Daud, maka Daud meminta belas kasihan, nih orang kurang ajar. Gitu kan. Bener gak sih? Loh ya, saya ngomong apa adanya. Ayo, be real lah. Ini kok ketawa-ketawa gitu sih? Kenapa sih? Ini maksudnya apa sih? Gitu. Ngerti gak tapi? Bener kan? Cengli dong, betul kan? Cengli. Nomor 2, Daud minta Tuhan sucikan dari kejahatan dan kesalahan. Wah, ya enak kan? Kayak 1 Yohanes 9 ayat 9. Yang penting kan kita ngaku. Aman. Ya kan? Bener gak? Enak. Kita, lu bener gak? Itu kan yang kita rasakan, betul gak sih? Lu mah enak, lu tinggal ngomong gitu doang. Gak tahu nih, mungkin saya doang kali ya yang berbicara dan melihat segala sesuatu seperti ini. Ya. Nomor 3, Daud sadar dan aku akan dosa. Iyalah, lu kan disamperin Nathan. Nathan gak ada hari ini ya. Lu kan disamperin Nathan. Coba, kalau gak samperin gimana? Betul, ya Pak ya? Yoi. Kalau gak disamperin gimana? Apakah dia akan bertobat? Itu kan yang kita pikirin kan. Ini orang. Bener gak? Iya gak sih? Gak, setuju gak? Ya kan? Setuju. Nomor 4. Lagi-lagi dia ngaku. Iyalah. Lu mau apa lagi di hadapan Tuhan kalau gak ngaku? Kan gitu. Tuhan yang benar, Daud salah. Ya memang iya bro. Gitu kan. Lu itu memang pantas dihukum. Iya memang lu itu pantas dihukum. Ya. Daud itu berdosa sejak dalam kandungan ibu. Waduh. Jadi dia mau bilang, ya gue berdosa tapi kan sejak dari kandungan ibu. Loh, kita bisa gitu kan? Bener gak sih kita bisa mikir gitu kan? Berarti kayak gini ya. Dosa gue ini bukan gue. Loh, kan dia bilang begitu. Coba mau baca ya. Bentar ya. 4A ya, Mazmur. Nah, seru nih ya. Terima kasih Tuhan karena membuat ini seru. Ya. Mazmur bentar ya, 51 ayat 7 ya. Maaf ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kalau kita baca letter luck, kita biar, iyalah, karena kan aku diperanakkan ibu. Maka aku juga ikut begitu. Begitu? Bener? Bener kan cara berpikirnya kan? Iya kan? Wah ini buang bola nih orang. Loh, iya bener gak? Oke. Ya. Menarik ya. Memang Roh Kudus itu luar biasa. Nah. Kemudian yang nomor 7 ayat 7. Next. Waduh, nih. Oke. Daud lagi-lagi minta Tuhan ngapain? Sucikan, tahirkan, basuhlah aku. Maka dia bisa tahir lagi seputih salju. Waduh ya. Enak juga ya. Dan kalau boleh Daud juga minta Tuhan tuh buat dia bahagia dan puas. Nih orang gila kali ya. Pakai otak dong bro. Kan gitu kan. Kok enak bener sih lo? Hah? Ini cara membawakan khotbah yang aneh ya. Percayalah ini bukan saya. Kalau saya bisa begini, saya juga terkagum-kagum sama diri saya. Tapi saya tahu apa yang Tuhan mau sampaikan ini sangat dahsyat. Izinkan saya storytelling dulu. Ya. Sampai nanti kita mengerti ujungnya. Nah, setelah itu apa? Minta pulihkan lagi ya. Dengernya pun udah capek. Ya. Ya gue remuk. Iya bro, lu remuk ya. Bener gak sih? Capek, ya. Karena apa? Ketahuan. Tuh, iyalah. Coba kalau gak ketahuan lu kayak gitu gak lo? Nah, gitu kan? Nathan gak datang, gak mungkin lu. Bener gak sih? Aneh ya? Oke. Lumayan lah gak ngantuk. Saya tahu kemarin udah pada jam 1, jam 3 ya. Jadi ini lumayan khotbah yang aneh ya. Refreshing ya. Oke. Kemudian Daud minta Tuhan hapuskan semua dosa, perbarui dan bersihkan hati. Waduh. Gue yang baca juga udah enek dengernya. Ya kan?
Yang 11 apa nextnya? Daud minta Tuhan jangan ambil Roh Kudus daripadaku. Oh yes. Hebat loh. Ini satu statement yang luar biasa. Berarti dia tahu apa? Dia pikir ya. Dengan begitu nanti Roh Kudus pergi. Pada saat itu ya. Betul gak? Dia takut. Terus kita pikir apa? Ya giliran sekarang lu takut loh. Waktu berbuat gimana lu bro? Bener gak? Itu kan yang ada di hati. Lu bener gak sih? Ya kan? Cara kita berpikir ya. Manusia Jimmy Budiarto mungkin. Tidak ada di sini yang lain. Ya mungkin saya doang ya. Oke. Daud lagi-lagi minta pulihkan sukacita dan keselamatan. Kalau engkau pulihkan aku akan sharing ke orang-orang lain. Gile. Lu mau kesaksian hanya kalau gue diampuni. Jailah. Bener gak? Lu itu cara berpikir manusia bukan sih? Iya kan? Tertulisnya begitu loh. Mau baca gak? Gak usah nanti. Nanti ada slide khusus untuk itu. Daud tahu bahwa dia harus nyesel, baru Tuhan tidak akan membencinya. Oh, jadi lu itu pikir gitu toh. Oh, jangan-jangan lu nyesel supaya Tuhan gak benci lu. Loh, bener gak? Bisa kan kita pikir gitu kan? Prosedur, lu kudu nyesel dulu. Kalau enggak gue dibenci Tuhan, mati nih, Roh Kudus diambil. Begitu kan? Cara berpikirnya seperti itu. Baru deh. Setelah itu korbannya diterima. Iya gak? Berarti ini jangan motivasinya ini supaya korban diterima nih. Wush, cantik banget cara mainnya ya. Ini sangat relate ke kita semua ya. Betul ya. Demikianlah kita ini. Pada waktu kita baca, kita bisa melihat dari aspek seperti ini. Pada waktu kita melihat, inilah yang sebenarnya kita rasakan. Betul ya? Sebenarnya itu manusia sebenarnya. Saya hari ini mau ceritakan sesuatu. Yaitu bagaimana kita harus dan apa yang sebenarnya diajarkan hari-hari ini ya kepada saya. Next. Nah, mungkin kalau bahasa kata doktrin ini, waduh sangat, wah ini reform banget. Ya. Tapi apa sih sebenarnya doktrin itu? Ya, doktrin is a set of belief. Apa yang kita percayai? Ya, ini bukan hanya di agama loh. Ya, di political party, grup-grup itu tuh ada doktrinnya. Ya, kayak tadi kita di mobil bilang ya, wow, kita didoktrinisasi pakai PSBB. Ya kan, nilai saya 9 dulu ya. Nyata gue ditipu ya, dipropaganda ya. Dikasih penanam suatu bahwa ya. Iya dong. Sehingga kita lihat jahat sekali. Benar gak sih? Ya. A set of belief. Suatu peristiwa yang di-create ya, supaya terlihat bahwa nah, kita ini ya. Makanya saya nggak berani ngomong nanti, ya kan? Bilang saya menyebarkan ini kan, saya pro, bukan, ya kan? Ini salah. Nah, doktrin. Kenapa kita perlu memahami apa itu doktrin? Ya. Karena itu menentukan bagaimana cara kita melihat. Kayak tadi kan? What is our belief? Pada waktu kita melihat cerita Daud. Ngerti ya maksudnya? Pada waktu kita lihat cerita Daud, apa yang kita mau mengerti tentang itu? Bagaimana kita melihat Daud? Dan bagaimana kita membandingkan itu? Ceritanya yang relate dengan hati kita. Ceritanya yang relate dengan cara kita hidup di dunia. Ceritanya dengan keoriginalan kita dalam melihat segala sesuatu. Kok enak loh? Ya, benar gak sih? Itu kan yang ada dalam hati kita, right? Pada waktu kita membandingkan seperti itu, yang keluar adalah pasti
Iya kan? Benar nggak? Itu nyata. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya di situ. Kalau cara kita melihat, mengerti, itu adalah sampai sebatas itu, maka apapun isi yang ada di dalam Alkitab, kita akan membacanya seperti sebuah cerita. Dan interpretasinya adalah dengan cara dunia. Berarti kita harus sepakat dulu nih. Tentunya sekali lagi, ini adalah sesuatu yang harus alkitabiah. Dan apa yang sebenarnya sudah dan pernah tertulis dan terjadi. Sehingga kita mengerti bahwa apa yang sudah terjadi ini menjadi cara kita untuk melihat segala sesuatu. Sepakat gak? Kalau enggak, ya kita akan menggunakan cara biasa kita. Right? Oke, kita sudah sepakat dengan satu hal. Ini kita lagi bicara tentang yang namanya dosa. Setuju? Ya dong. Ya. Tapi ada nggak sebenarnya yang tahu apa itu dosa? Ya. Sin, dosa. Pelanggaran terhadap hukum atau moral. Suatu tindakan yang dianggap atau dirasakan sangat tercela. Next. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Keadaan sifat manusia yang rusak di mana diri terasing daripada Tuhan. Artinya in a nutshell. Gak ada yang benar. Ya. Dosa itu apa sih sebenarnya? Sesuatu yang Tuhan tidak suka. Betul ya? Tuhan tidak suka. Cuma kita hari-hari ini itu tidak paham tentang dosa ini. Ya. Tidak paham tentang the size, the magnitude, ya, dan seperti apa sebenarnya dosa ini. Ya. Saya mau mengutip suatu yang biasa orang reform suka pakai. Westminster Confession of Faith. Tidak ada satupun dosa yang sepele. There is no sin so small, but it deserves damnation. So there is no sin so great that it can bring damnation on those who truly repent. Ya. Tidak ada dosa yang sebenarnya begitu kecil. Ya. Jadi dosa itu gak ada yang kecil. Dosa itu dosa. Kecil besar, dosa. Gak ada yang lebih kecil, gak ada yang lebih besar. Jadi gak bisa dosa lu, dosa ini lebih besar. Gak bisa. Dosa itu adalah dosa. Setiap dosa itu harus apa? Mendapatkan penghukuman. Betul gak sih? Setiap dosa. Baik kecil maupun besar. Ada amin? Yang amin cuma lu doang. Yang lain gak berani amin. Aman? Waduh. Nanti konseling sama Pak Tudu ya Pak ya. Dosa itu aman. Bahaya nih Pak. Ini ada sekte sesat yang harus kita layani dengan baik. Tenang Pak. Di sini kita semua berdosa. Ada amin? Oke, ada. Saya pakai firman dong. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah, waduh, mati. Upah dosa maut loh guys. Ada tulis gak? Upah dosa kecil, ya kecil lah mautnya. Loh, bener gak? Dosa besar, lu besok mati lu, dosa lu gede. Right? Hah? Bener gak? Ya.
tetapi karunia Tuhan Allah kita, yaitu apa? Hidup yang kekal. Waduh, untung ya. Langsung di-revoke dengan yang namanya karunia Tuhan. The free gift of God is eternal life. But only in apa? In Christ Jesus our Lord. Bentar, ini belum selesai khotbahnya. Ini baru intro. Oke. Nah, setelah kita tahu dosa, dan kita tahu bahwa dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, dan upah dosa itu adalah maut. Ya. Siapa di sini yang merasa tidak pernah lagi berdosa? Tolong angkat tangan. Pak Mul, aman ya tadi? Berarti kita semua berdosa ya? Upah dosa apa guys? Upahnya siapa itu? Semuanya? Termasuk saya. Yang harusnya mendapatkan upah itu. Masih manusia kan? Coba cubit dulu, cubit. Ya. Masih manusia kan? Masih. Sadar kan? Yang dosa siapa? Kita. Daud kali yang lebih berdosa. Hah? Wih, gimana Daniel? Dari siapa? Luar biasa. Tepuk tangan tuh Daniel. Saya semangat karena apa? Kalau anak kecil seperti dia tahu. Kalau kalian yang udah tua bangkotan gak ngerti. Depravity. Ini doktrinnya orang-orang Reform, Calvinis. Ya. Cuma gini, saya nggak mau anti terhadap sebuah paham. Tapi saya mau belajar nih karena saya tahu bahwa begitu saya belajar tentang disbelief, ya, itu punya buah yang sungguh membuat saya paham tentang diri saya. Jadi apa salahnya kalau kita mengacu kepada belief yang ini? Belief itu adalah percaya atau tidak percaya. Ya, boleh dikontes. Tapi buat saya, ini adalah sesuatu paham yang saya sangat pegang. Karena itu merubah segala sesuatunya. The real titik nol. The real nol daripada saya adalah pada saat saya mengerti tentang yang namanya total depravity. Saya bukan mau mempromosikan satu paham tertentu, aliran tertentu, sektor tertentu. Enggak. Tapi saya tahu bahwa kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak akan paham dan tidak akan bisa melihat. Mazmur 51 sebenarnya itu tentang dan apa yang ada di dalam hatinya Daud. Total. Saya belajar dari satu orang bernama R.C. Sproul. Ya. R.C. Sproul bilang ini, total itu tidak berarti utter. Utter itu absolut. Ya. Jadi bukan gini. Total depravity. Depravity itu adalah jahat. Ya. Ya, mungkin naik dulu sebentar. Yang mungkin saya nextnya dulu sebentar ya. Saya pakai ini dah. Oh ya, nih double ini ya. Saya pakai ini aja sebentar.
Ya, nanti kalau saya udah minta ini, tolong ini ya. Nah, depraved itu adalah sesat. Ya. Sorry, salah. Depravity, kualitas atau keadaan yang rusak, jahat atau sesat. Kualitas orang yang bejat. Jadi total depravity itu apa? Totalnya artinya dulu. Totalnya ini adalah bahwa dosa itu, ini relate ke dosa. Efek daripada dosa, konsekuensi daripada dosa, dosa itu sudah mempengaruhi pribadi kita sebagai manusia utuh, kena semua. Otak lu kena, ya kan? Tubuh lu kena, cara berpikir lu kena, kehendak lu kena, rohmu kena. Daripada seorang manusia. Tapi bukan berarti lu itu sepenuhnya adalah jahat. Saya ambil satu ilustrasi yang dibuat bagus sekali. Kita tahu seorang namanya Adolf Hitler. Ya, Adolf Hitler. Tahu dong, ya. Pemimpinnya Nazi. Ya. Menurut kita di dalamnya Adolf Hitler itu jahat semuanya ya? Siapa yang bilang dia hanya jahat doang? Siapa yang bilang dalam dia pasti ada yang baik? Pasti ada yang baik. Tetapi unsur kejahatan dia yang paling dominan. Betul? Tapi tidak membuat dia baik. Karena sesuai dengan belief ini, total depravity, setiap kita itu sudah terpapar dengan namanya dosa. Dan itu diturunkan dari sejak Adam dan Hawa. Berarti kita nih, bukan orang lain, kita ini nggak kalah sama Adolf Hitler. Itu penting, sangat penting untuk kita bisa dan memahami hari-hari ini untuk melihat segala sesuatunya. Jadi arti daripada total depravity mengajarkan bahwa bahasa namanya dosa. Sebagai akibat, as a result of their fallen nature. Jadi natur kita adalah orang yang sudah kena konsekuensi daripada berdosa. Daripada dosa itu. And apart from the efficacious or irresistible, yang tidak dapat ditolak, or prevenient, yang mendahului atau memampukan, yaitu apa? The grace of God. Jadi tanpa ini, tanpa apa saudara? Grace. Tanpa grace. Grace yang apa tapi? Anugerah yang sebenarnya kita tidak akan mampu tolak. Berarti sebenarnya dengan kondisi kita seperti itu, kalau bukan anugerah Tuhan, kita ini apa? Ini pahamnya. Is completely unable to choose. Karena apa?
Karena kita ini naturnya sudah jatuh, rusak. Kalau kita bisa dan mampu perbaiki, berarti kita sudah tidak butuh keselamatan. Berarti kita sudah bisa memperbaiki dosa. Berarti kita punya kemampuan itu untuk mereparasi diri kita dari kejatuhan kita yang sudah turun-temurun. Dan sampai hari ini sesuai dengan pengakuan Bapak, Ibu, dan saya sendiri, kita berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu memperbaiki diri kita? Siapa yang di sini merasa mampu? Saya mohon dengan hormat. Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita? Gak bisa. Tapi celakanya, kita ini tidak lebih. Ini ada satu kata-kata yang indah sekali buat saya. Ya, saya merasakan saya ini hanya sebagai pengemis di hadapan Tuhan. Mungkin ada teman-teman di sini yang juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kita ini hanya pengemis-pengemis yang mengharapkan roti. Belas kasihan. Pengemis-pengemis. Pengemis-pengemis. Kita dimulai dari kita. Dimulai dulu dari kita. Dan pada saat kita udah tahu kita ini seperti apa, kita sadar tanpa Tuhan, kita ini apa ya? Kita ini hanya makhluk manusia yang berdosa, yang bisa berjalan setiap hari penuh dengan dosa. Penuh dengan kerusakan itu. Yang kita terus berusaha, gimana caranya kita benerin diri kita. Dan yang lebih luar biasa, dan lebih hebatnya lagi, kita bisa menunjuk orang lain. Kita ini yang begitu hebatnya, bisa nunjuk orang lain. Seperti kalau kita itu lebih hebat dari dia. Mungkin dosa kita kurang. Mungkin dosa dia lebih kelihatan. Mungkin dia adalah seorang pembunuh. Mungkin dia adalah seorang penjina. Seperti siapa? Daud. Dan kita merasa bahwa gua gitu loh, gua gak sampai kayak gitu. Gua gak sampai kayak gitu. Kalau itu adalah our belief, maka kita anti total depravity. Kita anti total depravity. Berarti masih ada harapan untuk kita memperbaiki, menyelamatkan diri kita. We are the Messiah. Kenapa saya harus tegaskan ini? Ini adalah sesuatu yang begitu saya mengerti, waduh, hancur saya. Seperti orang yang gak punya apa-apa. Gak ada yang bisa dibanggakan. Tiba-tiba saya kayak hati saya gini. Wah,
Kok gue yang kayak gini aja, Tuhan masih mau sayang sama gue? Nah, setelah kita ini sekarang sudah mengerti, amin dulu ya, amin. Saya asumsi semua ngerti, nerima belum tentu ya. Mengerti minimal sudah diceritakan ya. Terima kan urusan lain. Aku gak separah itu . You have to understand the core of your heart is the problem. Hatimu. Jika engkau menganggap hatimu ini masih bisa diselamatkan oleh dirimu sendiri, memakai kekuatanmu sendiri, kehebatanmu sendiri, terus itu akan menggerus. Dan itulah kenapa kutuk dosa adalah kembali melihat kepada dirinya. Ingat pada waktu Adam dan Hawa makan buah, pertama kali dia apa? Dia sadar kalau dia telanjang. Berarti dia lihat apa? Ke diri dia. Akhirnya sadar dia diri dia. Ada apaan tuh? Ya kan? Berarti sejak itu is all about focus. Iya, gue berdosa, ya udah. Dikit-dikit boleh lah. Gue kan gak sempurna. Tuhan tuh apa sih? Kalau itu cara kita berpikir, saya mempertanyakan, untuk apa kita cari Tuhan? Kalau kita merasa bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita, untuk apa kita butuh keselamatan? Kalau saya merasa bahwa ini semua saya bisa, untuk apa ada Tuhan? So if you don't understand the effect of sin and the consequences, dan kita tidak sepakat tentang ini, bahwa seberapa kita mampu atau tidak mampu, maka apapun yang akan kita lihat di Alkitab, itu akan sesuai dengan bagaimana kita percaya akan segala sesuatu. Amin. Oleh karena itu, saya mau mengundang Bapak dan Ibu untuk sekali lagi membaca Mazmur 51. Ya, 15 menit. Oh, banyak waktunya, amin. Terima kasih. Udah mau habis, tenang. Di Tuhan. Gue kira tinggal 5 menit gitu kan. Kecil 15 menit. Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Saya paling suka terjemahan AMPC, ya, Amplified Classic, ya. Di sana tuh nggak tahu ya, penciptanya tuh kayak lebih resonansinya buat saya lebih cocok. Oke, kasihanilah aku ya Tuhan sesuai dengan kasih setiamu. Hapuskanlah semua pelanggaran-pelanggaranku sesuai dengan berlimpahnya belas kasihan dan kasih sayangmu. Pada saat kita membaca ini dengan pengertian benar, seperti saya sedang berkata ini. Gak tahu, ini mungkin perasaan saya. Setelah saya paham yang tadi, pada waktu saya membaca ini, I'm immersing myself into how David feel. Saya memasukkan diri saya menjadi seorang Daud. Tadinya kan, Daud bukan gue. Lu gue beda ya. Sekarang saya menempatkan diri saya menjadi Daud. Dan pada saya saat membaca itu, hebat ya nih orang.
Jadi Daud itu bukan hebat karena apa? Daud tuh hebat karena apa? Karena dia itu bisa sadar. Dan betapa dia itu mengerti pada saat dia apa? Bertobat. Itu kekuatan Daud. Kalau Saul enggak. Saul dikasih tahu ngeyel. Saul semua 1001 alasan. Tapi kalau Daud, yes, dipergokin. Guys, siapa sih kita di sini yang begitu hebatnya yang tidak perlu dipergokin Roh Kudus? Ada amin? Untuk kita mengerti dosa kita aja, itu kudu Roh Kudus ingetin kita. Apa bedanya lu sama Daud? Jangan sok. Jangan sombong. Seperti kata Daniel tadi. Pelanggaran ini adalah pelanggaran kita. Kita sedang melihat diri kita lewat Daud. Maka ini akan menjadi suatu mazmur yang begitu luar biasa. Yang mungkin kalau perlu tiap malam kita lihat ini. Sehingga kita mengingat akan seluruh apapun yang sudah kita lakukan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Wow, kalau Tuhan gak mengasihani kita, kita mau jadi apa guys? Kalau Tuhan tidak mencari kita, kita ini apa? Sesuai dengan kasih setiamu. Beda ya sekarang kita bacanya. Dengan pengertian yang berbeda. Ayat ini langsung punya satu kedalaman yang berubah dan merubah hati kita. Sesuai dengan berlimpahnya belas kasihan dan kasih sayangmu. Wow. Kalau enggak karena itu. Hari ini kita dengan mengerti diri kita seperti apa. Kita jadi bisa merasakan itu namanya kasih sayang. Kita bisa merasakan anugerah. Kalau enggak, aduh. Kalau kita tidak memulai dari situ, anugerah itu murahan. Tapi dengan kita tahu we are unsavable by ourselves, anugerah itu menjadi sesuatu yang betapa bernilai harganya. Ada amin saudara. Next, bersihkan aku seluruhnya dan berulang-ulang dari kejahatan dan kesalahanku. Ini orang tahu. Ini orang tahu. Dia perlu dibersihkan berulang-ulang. Seperti siapa? Seperti kita. Gak cuma sekali. Makanya kalau kita tidak terus-terusan menginjili diri kita, apa jadinya kita? Jangan pernah anggap sedetik pun iblis dan dosa dan dunia itu tidak akan berhenti bekerja. Mereka akan terus bekerja. Karena kita masih hidup guys. Sampai udah mati. Makanya Paulus bilang mati itu untung. Tapi selama kita di dunia, sadarilah. Kita tetap akan terpengaruh dengan ini. Yang namanya dosa. Tetapi Daud, saya kagum dengan dia. Dia sadar. Pada saat itu loh. Dia belum ngerti Injil padahal. Dia belum gospel. Tapi dia bilang, saya tahu seberapa bangsatnya gue. Saya tahu dosa itu ada dalam saya. Tapi oleh karena itu saya perlu bertobat terus-terusan. Wow. Isn't that beautiful? Isn't that something that kita juga harus lakukan? Sehingga pada saat kita membaca 1 Yohanes 1 ayat 18. Ini tidak menjadi sesuatu yang murahan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan saya dari semua kejahatan. Amin saudara. Next,
Sebab aku sadar akan pelanggaran-pelanggaranku dan mengakuinya. Lagi-lagi dia bisa sadar. Kita bisa sadar nggak ya? Dan yang luar biasa, dia bilang apa? Dosaku selalu ada di hadapanku. Berarti ini orang tahu tentang total depravity. Ini orang tahu statusnya dia. Bahwa dosa ini tidak pernah hilang. Dosa ini gak kecil, gak gede, tetap akan ada. Dia yang bilang deh. Wow. Kita sadarkan diri kita, wah ya dosa ini ada. Pada waktu kita udah terlena, kita berdosa, kita berlagi, wah ya dosa ada. Ini pertobatan, saudara-saudara. Setiap kata-kata dan kalimatnya adalah tentang bertobat. Tapi bukan sembarangan bertobat, yalah gue ngaku lah. Tapi setiap kalimatnya begitu precious. Sehingga seperti apa yang ditulis di kita punya value, repentance become a culture. Betul ya? Cross, R, mean repentance. As a culture. How can we become a culture? Kalau we don't know what it means to be justified. Justified itu ini. Dibenarkan. Kenapa lu bisa dibenarkan? Karena lu tidak benar. Dan ada yang membenarkan lu. Bukan lu membenarkan dirimu sendiri. Dan kita tahu kita adalah sinners. Pendosa. This church is for those. We are the sinners that is justified. Amin, saudara-saudara. Look at yourself. We, me. Then who are we? Judging others. Melihat kepada orang lain. Mungkin melihat Daud. Mungkin melihat teman kita yang sudah melukai kita. Mungkin merasa saya lebih layak. Banyak hal yang kita perlu introspeksi kembali. Seberapa layaknya kita dalam kita menunjuk orang lain. Sedangkan 4 jari yang lain nembak ke kita. 1 lawan 4 kalah. Sebelum engkau mengkoreksi orang, lihat dulu dirimu. Sebelum engkau berkata Daud itu bajingan, lu itu bajingannya. Oleh karena itu Tuhan harus datang mencari engkau. Amin. Next. Melawanmu hanya kepadamu sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dia tahu siapa yang dia lawan. Dia tahu dia berdosa kepada siapa. Dia gak bilang kepada Batsheba. Dia gak bilang kepada Uria. Dia tahu linknya dia adalah kepada Tuhan. Hubungannya adalah aku adalah yang diciptakan, aku yang dikasihi. Aku berdosa kepadamu. Link yang sangat penting. Cara melihat yang sangat penting. Kalau kita terus melihat kepada yang lain, maka ini semua percuma. Tapi Daud tahu, it's about me and God. It's not about saudara saya yang harus bertobat terlebih dahulu, baru saya. No. It's me with God. It's me with God. Amin. Supaya engkau dibenarkan dalam penghukumanmu dan bercacat celah dalam keputusanmu. Kalau kita tadi baca, kita wah, sepertinya Daud sedang menyalahkan, ya udah, ya pasti benar. Enggak. Dia menyatakan, ya, memang aku salah. Dan aku memang yang pantas dihukum, Tuhan. Celakanya kalau kita nggak tahu. Benar? Kalau kita kira masih ada sedikit kebaikan dan kebenaran dalam diri kita.
Padahal kita, hukumannya apa tadi saudara-saudara? Setengah mati. Seperempat mati. Mungkin mati. No. Kita harusnya sepantasnya mati. Titik. Next. Nah. Sesungguhnya dalam kejahatan aku dilahirkan, ibuku yang berdosa mengandung aku, dan aku juga berdosa. Sesungguhnya engkau menginginkan kebenaran di dalam batin, membuat aku mengetahui hikmat lubuk hatiku yang terdalam. Ini saya udah tinggal 5 menit kali ya. Apa-apa lah ya, lewat dikit ya. Tadi kan mintanya 1 jam, ya kan. Biar indah ya, apa-apa. Ini orang, Daud ini, dia tuh sangat tahu loh kerusakan dia seperti apa. Ya. Dia bilang, ibuku yang berdosa mengandung aku. Tapi di sana tulis apa dalam kurungnya? Karena itu aku juga dosa. Bukan kayak mau membenarkan, bukan. Tapi aku loh. Aku ini berdosa. Karena apa? Karena itu. Karena aku keturunan itu. Manusia. Jadi sebelum kita nunjuk orang, mana gue juga orang yang berdosa, siapa gue sih lihat orang lain, gue lebih baik. Gue juga orang yang berdosa. Next, sucikan aku dengan hisop maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Sesuai dengan Nabi Yesaya kan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Next tuh, next. Next, yes. Wow. Kita yang udah berdosa ini, kita bisa gak ngecat diri kita jadi putih gitu kan? Gak bisa ya? Berarti ini bukan tentang kita dong ya? Tentang, it's about somebody else. Someone else. Yang mampu menghapuskan ini. Dan Daud tahu siapa yang mampu melakukan itu. Next, buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan serta merasa puas. Kalau kita lihat dengan cara melihat yang tadi, sepertinya bahwa Daud itu minta sukacita. Bukan guys. Dia itu begitu sengsaranya. Dia minta Tuhan, mohon Tuhan. Aku bahkan gak bisa bergembira loh. Karena aku tahu seberapa hancurnya aku. Berikan aku sedikit kegembiraan Tuhan. Memohon untuk sesuatu yang sampai memohon untuk bisa gembira. Saking tersiksanya dia dengan dosanya. Itu pengertian. Luar biasa ya Daud. Untuk bisa gembira dia mohon sama Tuhan. Oh kita mah udah beres ya. Next. Kan gitu. Tuh Daud hatinya berbeda. Biarlah tulang-tulang yang telah engkau patahkan itu bersuka cita. Luar biasa hati orang ini ya. Pada saat dia sadar tentunya. Ya. Next. Sembunyikan wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskan segala kesalahan dan kejahatanku. Ciptakan dalam diriku hati yang bersih. Perbarui dalamku dengan roh yang benar, tekun dan tabah. Dia terus meminta. Dan next, jangan jauhkan aku dari hadiratmu dan jangan ambil roh kudusmu daripadaku. Next, pulihkan kepada sukacita atas keselamatanmu dan tegakkan aku dengan roh yang rela. Lalu aku akan mengajari para pelanggar jalan-jalanmu dan orang-orang yang berdosa untuk bertobat dan kembali kepadamu. Tuhan, aku tahu dosaku seperti apa. Berikan aku kembali sukacita, sehingga aku bisa membeberkan semua kerusakan. Dan hanya Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan dan memperbaikiku. Ini yang dia maksud. Engkau perbaiki aku. Kan dari tadi kan dia udah bilang kan, aku dosa, aku rusak, aku hancur. Aku bukan apa-apa. Kalau Engkau memberikan aku rasa gembira itu kembali. I promise Lord that I will tell others
that we are all sinners. There's nothing in us that can make us survive. Menunjukkan seberapa parahnya Daud dan sharing ini kepada yang lain. Itu yang Daud mau katakan. Jadi indah kan? Next, ya Tuhan bukalah bibirku dan mulutku akan memancarkan pujianmu. Wow. Buka bibirku Tuhan, supaya aku bisa kembali memujimu. Karena aku tidak pantas. Aku yang begitu hancur ini kok masih boleh memujimu. Tapi Tuhan minta tolong. Untuk memujimu, berikan aku itu kemampuan itu. Karena engkau tidak menyukai korban bakaran. Jika ia masakah, aku tidak akan memberikannya. Engkau itu tidak menyukai korban bakaran. Daud tahu loh, korban apapun itu gak ada nilainya. Kita lihat orang lain. Kita mengasihani orang lain. Karena kita pun dikasihani. Kita mengampuni orang lain. Karena kita pun diampuni. Kita pun tidak pernah berhenti berbuat salah. Bagaimana kita melihat orang lain itu lebih salah dari kita. Inilah yang hari-hari ini kita harus mengerti. Makanya Injil itu harus terlebih dahulu mengkoreksi, membuat kita dulu. Lantas kita bisa share untuk mereka. Sebab kalau kita menggunakan telunjuk ini, sekali lagi, siapa kita di hadapan Tuhan? Amin. Berat ya. Mungkin saya skip aja ke langsung yang ayat 19. Maka engkau akan berkenan dengan korban sembelihan yang benar, adil, dan benar, dengan korban bakaran dan korban bakaran utuh. Kemudian lembu jantan akan dipersembahkan di atas mezbahmu. Pada saat itu, buat Daud, dia tahu hatinya seperti apa. Pada saat dia bertobat, pada saat dan sesuai dengan saat itu, dia harus melakukan itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda buat kita. Kita tidak hidup di zamannya Daud. Kita harus ambil konteks yang baru. Apa itu konteks yang baru ini? Ada di Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Terakhir, Pastor, saya baca ini selesai. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja daripada keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Karena dengan itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang sudah berdosa, jatuh dalam dosa, hancur lebur, bla 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 bla. Untuk datang mengambil bagian di dalamnya. Anggap gak?
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang gak perlu lagi mempersembahkan korban. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi dan berdosa lagi setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Right? Okay. Next. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan seperti yang dikatakan oleh Daud, atau darah domba jantan itu mampu menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ia itu siapa? Yesus. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau yang menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan apa saudara-saudara? Satu kali untuk selama-lamanya oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Tetapi apa? Itu tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Yesus, setelah dia mempersembahkan satu korban saja, yaitu dirinya, yang maaf, tidak berdosa. Tapi dia mati karena dosa. Kita ini. Ia kemudian yang akan duduk. Bukan kita. Duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka. Siapa mereka itu? Kita. Ada amin? Orang itu adalah kita. Yang ia kuduskan. Sesuai dengan total depravity. Kita ini Tuhan datang kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Apa itu, saudara-saudara? Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak lagi diperlukan adanya persembahan karena dosa. Kita yang sudah sedemikian hancur ini dan tahu seperti apa dosa,
Yuk kita nyanyi kembali lagu yang tadi. Refnya.